kita tegaskan kembali adanya berbagai teori tentang keselamatan. Ya, jadi kadang-kala soalnya gereja ini berpikir kalau sudah bicara keselamatan pasti samalah itu. Padahal nggak sama, sangat tidak sama. Itulah yang kalian bahas tadi, bukan? Jadi memang benar dalam kenyataannya ada banyak pemahaman tentang keselamatan, termasuk dari agama lain, ya, agama non-Kristen. Mereka juga punya konsep tentang keselamatan dong. Nah, tetapi kalau agama lain memiliki ajarannya sendiri, kita maklum. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana sesama Kristen pun memiliki keragaman. Sayangnya seringkali tidak disadari. Itu dia. Jadi benar, puji Tuhan, sungguh bersyukur malam ini sudah dibahas. Mudah-mudahan yang mendengar di kanal bisa mendapatkan berkat, atau yang mendengar kemudian bisa beroleh berkat. Bahwasanya memang keselamatan bisa dipahami secara beraneka ragam. Ya, katakanlah banyak jalan menuju Roma, itu terkenal itu. Ya, Bapak juga dulu waktu masih sampai SMP saya kira masih begitu. Apalagi di Balige sana kekristenan boleh dikatakan tradisional lah ya. Jadi kamu agamamu ini, aku agamaku ini. Bapak dulu masa SD, SMP kan di Balige. Nah di sana gereja-gereja dan tempat ibadah agama lain itu berdampingan itu, berdekatan. Jadi sudah sangat biasa kita saling memberi, saling berbagi. Nah karena itu, ya banyak jalan menuju keselamatan. Kalau kamu agamamu Kristen, ya keselamatanmu Yesus. Kalau kamu agamamu bukan Kristen, keselamatanmu yaitu kira-kira gitu. Karena itu tidak terpikir oleh saya dalam usia itu untuk yang namanya seperti kata Pak Iman tadi, memberitakan Injil terlalu jauh lah. Itu malah nanti dianggap kristenisasi. Emangnya cuma lu aja yang masuk surga. Nah masalahnya sebenarnya orang Kristen pun tidak yakin juga akan keselamatannya, hidup kekalnya. Memang kan Kristen tradisional itu nggak bisa dipastikan mereka bisa memiliki keselamatan. Itulah yang disebut Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Natal ya Natal. Makanya ada lagu Natal itu tidak akan berarti sampai Yesus Kristus berdiam dalam hidupmu. Ya, Christmas isn't Christmas. Ya. Natal bukanlah Natal kecuali Tuhan Yesus mendiami hidupmu. Itulah keselamatan itu. Nah, kalau kita menganut banyak jalan menuju keselamatan hidup kekal itu, ya memang tidak perlu lagi kita memberitakan Injil. Itu nanti dianggap kristenisasi. Lalu yang kedua tadi, inklusivisme juga benar itu. Bahwa Kristus itu mati di kayu salib. Dan dia mati bukan hanya untuk orang Kristen. Jadi apa yang dikatakan oleh Clark Pinnock tadi, the rainbow, ya, ada pelangi kasih Allah, the rainbow of God's love. Jadi Allah yang begitu mengasihi itu akan membuka tangan seluas-luasnya kepada siapa saja yang mencari Dia.
dari agama manapun. Tetapi nanti akhirnya kalau mereka masuk surga, itu adalah karena jasa Yesus juga, inklusivisme berarti termasuk. Jadi agak beda dengan pluralisme, ya, majemuk. Kalau majemuk berkata setiap agama memiliki keselamatannya sendiri. Itu Profesor John Hick dan Paul Nitter tadi. Ya, bahwa dia memiliki nilai keselamatan dalam setiap agama. Salah satu ucapan terkenal dari Profesor John Hick adalah, begitu orang lahir ke dunia, lahir begitu saja, maka lebih dari setengah orang lahir bukan ke agama Kristen, tapi non-Kristen. Nah, kalau Kristen sama dengan agama yang diciptakan Allah melalui Yesus, dan dia nggak menerima itu, maka begitu orang lahir, otomatis dia binasa. Mana mungkin Allah seperti itu? Demikian John Hick. Itu salah satu kalimatnya dia. Jadi karena itu dia menolak yang namanya eksklusivisme. Nah, lalu kemudian yang ketiga tadi adalah diambil secara nyata apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebagaimana dikatakan Pak Iman Manik tadi, bahwa memang keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itulah pernyataan Rasul Petrus, itulah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan banyak jalan menuju Roma, dan keselamatan include termasuk bagaimana mereka memahami teks-teks seperti itu. Nah, disitulah perlunya ketelitian, kemampuan memahami teks dalam konteks yang benar, dalam pendekatan biblika yang benar. Ya, jadi saya pikir puji Tuhan malam ini kita sudah menyerukan bahwa Natal adalah berita keselamatan. Tapi hati-hati. Natal tidak sama dengan agama. Kita harus baca sebelum saya serahkan ke moderator. Boleh dibaca ini ayat ini. Jadi agama itu bisa menjadi jalan keselamatan, tapi bisa menghambat orang selamat. Boleh, siapa boleh baca? Pak Iman boleh tolong baca? Amsal 14:12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, inilah agama. Dia sudah sampai ke agamanya, ya udah aman. Tetapi Alkitab ya melalui wahyu Allah ini dikatakan ada jalan disangka lurus. Kalau di agama tertentu ada jalan lurus katanya. Jadi mereka mau menempuh jalan yang lurus. Kita doakan supaya mereka masuk ke jalan yang disangka lurus itu. Jalan yang lurus, bukan disangka lurus. Siratul Mustaqim itu. Nah, ini diulang lagi Bapak Iman, ya, dan saudaraku sekalian. Amsal 14 sudah. Amsal 16 tolong dibaca lagi Pak Iman. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, apa bedanya? Dua ayat ini. Ada jalan yang disangka lurus. Ya, bedanya di sini ada kata orangnya, di sini nggak ada ya. Tetapi ujungnya menuju maut. Ngeri kan? Agama. Mengapa sampai diulang? Ya berarti begitulah pentingnya peringatan itu. Hati-hati semua yang beragama, termasuk beragama Kristen. Lalu ada Yesaya, Nabi Yesaya juga menyerukan. Ya, siapa boleh membaca, Ibu moderator boleh?
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, kita garis bawahi di sini, kita sekalian sesat. Itu dia. Nabi Yesaya mengatakan itu. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Jalan yang disangka lurus tadi. Siratul Mustaqim tadi. Ya, masing-masing mengambil jalan sendiri. Ya, jadi malam ini kita bahas hati-hati, waspada. Merasa sudah tiba ke jalan lurus itu. Ya. Sebelum Anda meninggalkan dunia, sebelum Anda menutup mata dan bertemu dengan dua pilihan. Surga hidup kekal atau neraka perapian yang menyala-nyala. Serahkan diri, buka hati kepada Sang Halik, Sang Pencipta. Jangan pernah fanatik kepada agamamu. Sekali lagi, jangan pernah fanatik kepada agamamu, termasuk kepada kekristenanmu. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan, bukan agama yang menyelamatkan, tetapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan, yang kita sambut dengan iman.